Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Hari ini kita masuk kembali ke pertemuan setelah ujian tengah semester kemarin. Pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-8, kita akan masuk dengan pokok bahasan mengenai keamanan sistem jaringan komputer atau network security. Oke, kita mulai saja. Keamanan sistem pada jaringan komputer. Sebelum masuk ke sana, apakah kita mengingatkan ya, apa itu sih jaringan komputer? Jaringan komputer itu adalah dua atau lebih komputer yang saling terinterkoneksi dan dapat saling bertukar informasi. Nah, jaringan komputer ini terbagi atas beberapa lapisan yang saling independen satu dengan lainnya, di mana lapisan-lapisan inilah yang disebut dengan protokol. Ya. Nah, lapisan yang dimiliki itu ada 7 lapisan. Ya. Ada physical, lapisan fisik, data link, lapisan data link, lapisan network, lapisan transport, lapisan session, lapisan presentation, dan lapisan application. Nah, ini semua yang kita kenal dengan OSI, Open System Interconnection. Nah, contoh protokol itu apa? Contohnya adalah ada TCP/IP, IPX, SPX, AutoTalk, WebView, dan lain-lain. Ya. Cuman yang paling umum yang kita banyak gunakan adalah protokol TCP/IP, di mana protokol TCP/IP ini dari 7 lapisan referensi model ini dibagi hanya menjadi 4 lapisan, diringkas, ya. Yaitu lapisan link, di LOSI itu berarti penggabungan antara lapisan 1 dengan 2, kemudian lapisan itu network, ini lapisan yang ketiga, lapisan transport, penggabungan dari lapisan 4 dan 5, dan lapisan application, ini lapisan 5 sampai 7. Nah, bagaimana sih pengamanan data pada jaringan komputer itu sendiri? Nah, keamanan jaringan komputer ini merupakan proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak syah dari jaringan komputer. Jadi, langkah-langkah apa pencegahan yang dapat membantu menghentikan si pengguna yang tidak sah tadi, yang kita bisa sebut dengan penyusup, untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa nama jaringan ini bisa digunakan secara umum, baik pribadi, per kelompok, ataupun umum yang kita kenal dengan internet. Nah, khususnya internet ini yang sangat-sangat beresiko, ya. Nah, apa sih tujuan dari keamanan jaringan komputer itu sendiri? Tujuannya adalah bagaimana mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, ya, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Sehingga biasanya di perusahaan, parameter seorang IT dalam mengelola jaringan ini adalah seberapa sering terjadinya gangguan pada jaringan komputer. Sehingga kalau semakin sering terjadinya gangguan, berarti kinerja dari si IT ini tidak bagus, ya. Karena kalau udah bicara kelangsungan jaringan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap proses bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Ya. Kemudian bagaimana metode sistem keamanan jaringan komputer? Nah, yang pertama adalah metode yang digunakan untuk melindungi data saat transit di jaringan. Salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan
VPN, Virtual Private Network, dan paket level enkripsi. Yang kedua adalah metode kontrol paket yang transit ke jaringan. Nah, biasanya ini ada regulasi traffic router, regulasi traffic firewall, dan host regulasi traffic. Ya, ini ada dua metode untuk pengamanan pada saat transitnya datang di jaringan. Kemudian apa sih faktor penyebab resiko dalam jaringan komputer? Yang pertama adalah kelemahan manusia atau human error. Ya. Yang kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras komputer ini harus kita update setiap periode, ya. Karena semakin sini yang namanya teknologi komputer selalu diupdate, ada teknologi baru, sehingga memungkinkan kalau kita tidak update, kelemahan-kelemahan untuk beradaptasi dengan sistem baru pasti ada. Kemudian kelemahan sistem operasi jaringan, ya, baik sistem operasi jaringan yang lisensi maupun yang open source. Dan yang terakhir adalah kelemahan sistem komunikasi jaringan, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan sistem komunikasi ini sangat pesat sekali, ya. Bahkan sekarang udah muncul generasi yang 5G, walaupun Indonesia masih belum semua, masih 4G, ya. Itu pasti punya kelemahan dan kelebihannya. Nah, ini harus diperhatikan juga sebagai faktor penyebab ya risiko pengamanan dalam jaringan komputer. Nah, kemudian ancaman jaringan komputer. Pertama, ancaman fisik. Salah satunya ya pencurian perangkat keras komputer atau perangkat jaringan. Jelas ya, ini merupakan yang paling sederhana, ya, pencurian perangkat keras, baik laptop yang gampang kita bawa ataupun perangkat-perangkat yang kita pasang di luar, misalkan access point dan sebagainya, ya. Sehingga penempatan juga harus seaman mungkin. Kemudian kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Contohnya access point tadi, ya, bagaimana penempatan supaya tidak rusak oleh hujan dan sebagainya, sehingga harus benar terlindungi. Kemudian wiretapping. Wiretapping itu kayak semacam penyadapan dari sisi teknologi cabling, ya. Kalau kita lihat di film-film itu ada yang menyadap dari sisi teknologi kabel, ya. Kemudian bencana alam. Nah, contohnya seperti yang pernah sampaikan di Karisma ini. Dulu waktu tahun sebelum 2010 itu yang namanya lab komputer itu berada di lantai pertama. Tapi pada saat pernah kejadian sampai banjir besar di Karawang, sekarang semuanya dipindah ke lantai 2 itu buat menangani antisipasi ancaman dari bencana alam, ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang banjir yang besar yang kayak dulu belum pernah terjadi, jangan terjadi lagi di Karawang. Oke, selanjutnya logik, ya. Ancaman soal logik adalah kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, ya. Kemudian virus, sniffing, ya. Oke. Nah, berikut adalah beberapa contoh bentuk ancaman pada jaringan komputer. Pertama, sniffer. Sniffer ini merupakan peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Jadi kayak semacam penyadapan secara tidak langsung lah, ya. Jadi si sniffer ini bisa memantau
proses-proses yang sedang berlangsung di jaringan. Ini bagi perusahaan yang secara data banyak yang bersifat rahasia ini sangat merugikan. Kemudian spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP, ya. Jadi seolah-olah dari alamat aslinya padahal palsu, ya. Ini biasanya digunakan untuk kejahatan, penipuan dan sebagainya. Kemudian remote attack. Remote attack ini segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media televisi. Jadi di remote dikendalikan dari luar. Ya, ini ada teknologi seperti ini. Kemudian hole ini adalah kondisi dari software ataupun hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui otorisasi. Itu istilahnya lubang. Yang namanya kebocoran itu ada dari sisi software ataupun hardware, sehingga orang yang tidak punya otoritas bisa memanfaatkan hal ini, ya. Kemudian phreaking, perilaku mendirikan sistem pengamanan telepon yang melemah. Banyak sekarang ibaratnya panggilan yang nanti untuk memancing sehingga sistem bisa masuk, ya. Contohnya kayak pengambilan data pribadi, PIN yang seolah untuk pendataan padahal untuk dilakukan kejahatan, penipuan dan sebagainya. Kemudian hacker ini adalah orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya, meng-share hasil uji coba yang dilakukannya. Tetapi prinsipnya hacker ini tidak merusak sistem, tidak merusak. Biasanya ini adalah orang-orang yang iseng, biasanya rata-rata pelajar atau mahasiswa atau orang-orang yang lagi belajar hacking, ya. Nah, ini tingkatannya biasanya orang yang penasaran saja. Maksudnya tidak merusak sistem itu adalah tidak merusak sistem secara keseluruhan. Kalau merusak sistem awal sih pasti, bagaimana dia membobol itu pasti merusak, tapi tidak sampai merusak secara parah lah, ya. Hanya membuka jalur saja. Diperbolehkan apa tidak? Ya sebenarnya tidak diperbolehkan. Ini termasuk kejahatan juga, ya. Cuman kalau di luar negeri, ya, posisi hacker ini kadang-kadang mutualisme, artinya banyak di hire oleh beberapa perusahaan untuk menguji sistemnya. Jadi hacker nanti akan menguji apakah ada hole atau kelemahan-kelemahan, dia bisa menembus apa tidak sistem keamanan jaringannya. Kalau bisa tembus, maka dia akan memberikan masukan kepada company tersebut, ya. Nah, yang kedua adalah tracker. Nah, ini adalah level tingkatannya lebih dari hacker. Sesama orang yang secara diam-diam mempelajari sistem, tapi maksudnya jahat. Ini udah termasuk cybercrime, ya. Jadi muncul karena sifat dasar manusia selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Dan biasanya ini adalah untuk orang-orang yang punya tujuan untuk merusak sistem, dengan berbagai latar kondisi lah. Apakah balas dendam, apakah emang kejahatan, ya, dan sebagainya. Oke. Nah, bagaimana cara memproteksi jaringan komputer itu sendiri? Pertama, di layer 2, ya, kita bisa menambahkan, ya, di layer 2 itu di OSI itu ada layer pertamanya physical data link layer. Nah, di data link layer kita mengenai namanya MAC address. Ya, MAC address ini adalah alamat bawaan
dari setiap perangkat. Jadi kalau IP address itu kita setting manual, tapi MAC address kita bawaan hardware. Nah, kita bisa tambahkan dengan alat address authentication. Artinya kita bisa tambahkan sebagai identitas dari setiap user yang masuk atau setiap perangkat hardware yang bisa masuk ke jaringan, sehingga lebih efektif. Jadi pengontrolan biasanya dilakukan pada switch atau hub atau wireless access point. Ya, jadi kalau dengan menggunakan MAC address authentication, contohnya di jaringan hotspot, walaupun si user mengetahui password username, tapi karena MAC address-nya dia nggak terdaftar, dia tidak akan masuk. Ya, jadi ini tingkatannya lebih dari sekedar username dan password. Ada penambahan di MAC address authentication-nya. Terus WFP, WPA, ya itu satu proses proteksi di jaringan hotspot. Kemudian nanti data yang diakses terlebih dahulu ya. Kemudian layer 3 perlindungan dilakukan berdasarkan alamat IP dan port. Ya, kemudian di layer 4 dan 5 pengamanan difokuskan dalam pengamanan data yang dikirim, misalkan dengan menggunakan VPN, Virtual Private Network. Ya. Dan yang terakhir di layer 7 aplikasi, metode yang digunakan bisa menggunakan SSL, Secure Socket Layer. Misalnya mengakses suatu web, kalian akan bisa lihat ada yang hanya HTTP, ada yang tambahan S-nya. Artinya kalau HTTP biasa itu tanpa ada pengamanan normal ya. Tapi kalau ada HTTPS berarti dia ada penambahan Secure Socket Layer-nya. Jadi lebih berlapis pengamanannya, ada pengamanan tambahan. Ya. Kemudian mengakses komputer remote dengan SSA, Secure Shell atau Secure Copy. Oke. Kemudian penambahan application firewall. Pemeriksaan dilakukan pada keseluruhan data yang diterima oleh aplikasi. Ya. Paket data yang disatukan kemudian diperiksa apakah data yang dikirim berbahaya atau tidak. Bila ditemukan berbahaya untuk suatu aplikasi, data tersebut akan disingkirkan atau dibuang. Ya. Dipasang di setiap komputer. Dapat mengakibatkan lamanya data yang disampaikan ke aplikasi. Tapi bentuknya yang tadi sebagai pengamanan ya itu konsekuensinya ya. Dasar dari keamanan biasanya akan ada proses filtering sehingga akan mengakibatkan waktu pengaksesan akan sedikit lama. Contohnya pengecekan email dan email klien. Biasanya kalau di perusahaan itu firewall itu nanti dia akan mengelola bagaimana memfilter email-email yang masuk berbahaya atau tidak. Kira-kira ada email yang dicurigai berbahaya dia akan langsung buang. Ya. Kemudian jenis-jenis serangan, ya ada yang dikenal dengan DOS atau DDoS. DOS itu adalah Deny of Service. DDoS itu adalah Distribute Deny of Service. Kemudian paket sniffing, IP spoofing, DNS forgery. Ini sama akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama DOS, ya. Ini suatu metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya pada perangkat jaringan. Ini memang yang paling dahsyat, ya. Bagaimana sumber daya peralatan jaringan dihabiskan, artinya ujung-ujung nanti jaringan tidak bisa diakses. Contohnya adalah ada Shin Flood Attack, Smart Attack, ada Ping Update, ada Buffer Overflow. Nanti akan saya jelaskan satu persatu apa sih contohnya tadi. Oke.
Di sejarah aja ini contoh kasus serangan di US dulu tahun 2000 tanggal 6 Februari pernah portal Yahoo mati selama 3 jam karena di US ini. Terus Byte.com pada hari berikutnya setelah beberapa jam dipublish. Sore harinya eBay, Amazon.com, CNN, CNET, FBI mendapatkan hal yang sama ya. Terus tanggal 15 Agustus 2003 Microsoft.com diserang dia selama 2 jam, website tidak dapat diakses. 27 Maret 2003 website Al Jazeera berbahasa Inggris yang baru beberapa jam lalu juga diserang. 1 Mei 2008 website libertyissue.com ekurensi terserang US sampai menentukan beberapa hari tidak dapat diakses. Kemudian contoh serangan di US tanggal 20 Oktober 2002 jadi penyerangan terhadap 13 root DNS server. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kita punya 13 root DNS server. Akibatnya 7 dari 13 menjadi mati. Ini sangat besar sekali dampaknya di dunia jaringan ya. Oke. Saya akan coba bahas mengenai pertama SYN flood attack. Apa sih SYN flood attack ini? Ini nanti dimulai dari kalian mengirimkan paket dengan tanda SYN. SYN itu biasanya singkatan dari sinkronisasi, seolah ada permintaan untuk sinkronisasi data. Kemudian pihak server menjawab dengan mengirim paket SYN dan ACK. ACK itu singkatan dari acknowledge. Biasanya kalau di proses komunikasi data ada yang namanya handshaking. Proses handshaking serah terima dari sisi pengirim dan sisi penerima. Biasanya si pengirim akan mengirimkan sinyal sinkron, si penerima akan membalas dengan sinyal acknowledge dan biasanya. Kemudian terakhir kalian mengirimkan paket-paket, koneksi menjadi terbuka karena begitu sudah terjadi serah terima maka koneksi akan terbuka. Koneksi akan berakhir bila salah satu pihak mengirim paket spin atau paket reset atau connection timeout. Nah, komputer support akan mengalokasikan sebuah memori untuk koneksi ini yang dikenal dengan three-way handshake. Nah, pada serangan ini sebuah host menerima paket SYN dalam jumlah yang sangat banyak dan terjadi secara terus-menerus. Dampaknya apa? Memori akan habis teralokasi. Makanya serangan SYN flood banjir ya, SYN flood attack. Ini akan menyebabkan jaringan menjadi down ya. Ada permintaan baru tidak dapat dia karena memorinya habis. Oke. Kemudian bagaimana penanganannya? Pertama menggunakan microblocks. Jadi ketika menerima paket inisiasi host mengalokasi memori dengan sangat kecil sehingga diharapkan dapat menampung banyak koneksi. Sehingga dengan alokasi memori sangat kecil ini, walaupun dikirim sebanyak mungkin, ya nanti tidak akan terlalu memakan memori keseluruhan. Oke, yang selanjutnya adalah SMAP attack, menggunakan paket ping request. Ping akan mengirim suatu paket data ke salah satu alamat, lalu alamatnya akan membalas proses yang dicatat dalam bentuk lamanya waktu. Nah, ini contoh ya, ping ke salah satu IP address ya, normalnya akan ada balasan ya. Nah, penyerang akan mengirim paket ping request ke banyak host secara broadcast. IP pengirim diubah menjadi IP host yang akan diserang. Berdampak apa? Host menjadi terlalu sibuk dan kehabisan sumber daya komputasi sehingga tidak dapat melayani permintaan lainnya. Dia akan dibuat soal sibuk melayani IP host yang tadi ya. Bagaimana penanganannya? Tidak melayani permintaan ping request ya. Oke. Kemudian ping update.
Tujuan utamanya membentuk paket yang merupakan lebih dari 65.535 ya. Jadi sistem operasi tidak dapat mengenal paket yang lebih dari 65.535 sehingga mengakibatkan beberapa sistem menjadi crash. Biasanya emang ada data ukuran dipecah-pecah, ada data maksimumnya. Kalau melebihi maksimum tersebut, otomatis nanti sistem operasi akan harus mempecah kembali ya. Tapi kalau tidak bisa, akibatnya sistem operasi menjadi crash. Kemudian data overflow terjadi di mana program akan memberikan informasi yang lebih besar ke buffer daripada tempat yang dialokasikan di memori, sehingga penyerang dapat mengganti data yang mengontrol jalur eksekusi program dan membajak kontrol program untuk mengeksekusi instruksi si penyerang ya. Selanjutnya paket sniffing. Ini merupakan sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi. Paket-paket akan disusun ulang sehingga membentuk data, kemudian dilakukan koneksi secara broadcast. Nah, ini contohnya ya. Ada source A, destination A, ada payload ya. Nah, bagaimana cara penanganan paket sniffing? Gunakan switch, jangan hub. Switch dengan hub beda ya. Jadi tingkatannya switch itu lebih pintar daripada hub. Kalau hub itu hanya full konsentrator, hanya mengatur jalur komunikasi antar klien sebagai switch, sebagai ini doang konsentrator saja. Tapi kalau switch ada lebihnya. Kemudian koneksi SSL atau VPN. Nah, paket sniffing sebagai tool administrator ini berguna untuk memonitoring suatu jaringan terhadap paket-paket yang tidak normal. Dapat mengenal penerimaan paket-paket yang tidak normal. Kemudian IP spoofing, metode serangan yang bertujuan untuk menipu orang, dilakukan dengan mengubah IP sumber sehingga mampu melewati firewall. Biasanya firewall dia akan menyimpan database IP mana saja yang dicurigakan sebagai IP yang bermasalah, maka dia akan blok. Nah, dia akan memanipulasi IP sumber tadi seolah bukan IP yang termasuk blokiran lah ya. Kemudian pengiriman paket-paket dilakukan dengan cara raw socket programming. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Kemudian serangan selanjutnya adalah DNS forgery. Jadi sebuah metode penipuan terhadap data-data DNS. Penyerang membuat DNS palsu. Akses ke sebuah website dilarikan ke website lainnya. Ya, ini contoh originalbca.com, kemudian ya menjadi origin-bca.com. Jadi ini contohnya dulu pernah kejadian ya, bagaimana proses BCA ini sangat merugikan si customer. Dia seolah mendeface web-BCA. Nah, dengan metode penipuan seperti ini, data-data dari konsumen bisa diambil, kemudian dia gunakan untuk kejahatan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan DNS cache positioning, memanfaatkan cache dari setiap DNS, penyerang membuat data-data palsu nantinya tersimpan di cache DNS. Kemudian kita juga harus membentuk suatu mekanisme pertahanan jaringan. Ya, ada pertahanannya. Pertama, implementasi dari IDS, Intrusion Detection System. IDS akan mendeteksi adanya intrusion. Intrusion berupa paket-paket yang tidak wajar. Ya, nanti ada kategori-kategorinya, kategori paket-paket yang tidak wajar ini. Nah, nanti IDS akan memiliki data signature base yang digunakan untuk menilai apakah paket itu wajar atau tidak. Ada dua jenis IDS, ada network based IDS, ada host based IDS. Kalau network based IDS
akan mengamati jaringan untuk mendeteksi adanya kelainan, misalkan network flooding, port scanning, atau usaha pengiriman virus via email. Yang kedua, host base IDS dipasang pada host untuk mendeteksi kelainan pada host tersebut, misalkan adanya proses yang semestinya tidak berjalan, sekarang sedang berjalan, atau adanya virus di workstation. Kemudian implementasi network management. Nah, administrator dapat memantau penggunaan jaringan untuk mendeteksi ada masalah atau tidaknya jaringan bekerja tidaknya atau lambat dan sebagainya. Nah, biasanya sering menggunakan simple network management protocol. Contohnya MRTG atau SASE. MRTG ini merupakan aplikasi singkatan dari multi router traffic graph, itu yang berbasis web yang digunakan untuk melihat status dari jaringan, ya, memantau beban traffic di jaringan. Ya, Cache pun sama. Kalau Cache lebih ke open source-nya, ya. Kalau MRTG ke license, ya. Kemudian pemasangan antivirus. Antivirus sangat penting. Penggunaan antivirus yang selalu harus up to date. Percuma kita memasang antivirus tapi tidak pernah diupdate. Itu sama aja bohong. Ya. Nah, kemudian antivirus juga harus dipasang pada workstation dan server yang ada di jaringan. Jadi harus dua-duanya, baik di server maupun di workstation-nya. Kemudian melakukan evaluasi jaringan. Evaluasi terhadap desain baik intranet maupun hubungan ke internet itu harus dilakukan secara berkala, ya, minimal 6 bulan sekali, ya. Apakah desain jaringan untuk yang ada sekarang ini masih aman atau tidak. Kemudian lakukan segmentasi, pisahkan jaringan internal dengan jaringan yang dapat diakses luar, atau istilahnya DMZ, Telemetry Zone, ya. Kemudian implementasi port scanning. Administrator dapat memeriksa port-port yang terbuka dari setiap komputer dan implementasi dari firewall agar nanti paket-paket yang tidak wajar dapat ditolak, ya. Sehingga mekanisme pertahanan ini nanti sangat erat kaitannya dengan implementasi sistem-sistem pertahanan untuk jaringan, khususnya untuk jaringan internet, ya. Sebenarnya kalau jaringan internal selama tidak terhubung ke internet sih gampang-gampang saja, ya. Yang paling berbahaya itu adalah jaringan internet, karena internet itu merupakan jaringan terbuka untuk umum, siapapun bisa masuk, sehingga kalau tidak proteksi akan berbahaya. Oke, mungkin itu saja, ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan disampaikan di komentar kelas 320 sebelum mata kuliahnya berakhir. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.